ada ayat-ayatnya dong sini. Tidak. Nah, gimana ya? Atau gini aja, selamat pagi. SMP 2 yang ngebom bisa, gitu ya. Nah, bapak ulangi. Selamat pagi. Put. Tepuk tangan dulu. Biar semangat. Biar semangat dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di pesona 88 ini dalam rangka siksa OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian salawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaat beliau yang kita nantikan di yaumil lahir. Ya, saya hormati wakil kesiswaan dan kali ini diwakili oleh Pak Irwan Muhammad Basola, kemudian pembina OSIS, kemudian senior kelas 9, kemudian anak-anak OSIS yang mengikuti besar pada hari ini. Dalam materi Bapak pada pagi hari ini yaitu ingin menyampaikan tentang tata tertib sekolah kita. Coba perhatikan sini dulu, sini. Nah, matanya sini, yang situ lagi. Nanti yang foto ada, nanti video ada, nanti dikasih tahu. Ya. Jadi kalau masalah tata tertib kita ini sebelum kamu masuk dulu waktu kelas 7 itu sudah diberikan, ya, diberikan dan ditandatangani oleh orang tua. Jadi sekarang kamu diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus OSIS. Ya, dia ada dua. Jangan harus bisa membedakan mana anggota dan mana pengurus. Kalau anggota siapa? Anggota OSIS itu seluruh siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Itu namanya anggota OSIS. Kalau pengurus adalah pilihan orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih dari kelas 7 sampai kelas 9 itu terpilih sekitar orang 30 atau 40 ini. Jadi kamu bersyukur, ya, bersyukur karena OSIS itu banyak, ada wadah-wadahnya untuk menimba ilmu, organisasi dan kepemimpinan. Nah, jadi kalau kamu sudah bergelut di dalam pengurus OSIS, ya, dari bergelut di pengurus OSIS, jadi kamu harus memberikan apa? Contoh yang baik kepada teman-teman kamu yang lainnya. Jadi itu harus menjadi contoh tauladan. Dari apa saja? Ya, dari tata tertib sekolah. Yang pertama, masalah kerapian kamu. Ya, Bapak lihat anak OSIS kelas 7 dan 8 ini sudah bagus-bagus, rambutnya sudah digunting, pakaiannya sudah rapi. Cuma tetap harus ditingkatkan lagi biar bisa dicontoh oleh kawan-kawan yang lain. Sanggup dah itu? Sanggup ya? Kemudian jangan berikan contoh yang buruk. Ya, berikan contoh yang buruk itu maksudnya terlambat masuk ke sekolah, kemudian sering jajan di kantin yang tidak pada waktunya. Jadi kamu pengurus OSIS itu memberikan contoh. Jika ada teman kamu yang melanggar peraturan, apa yang dilakukan? Bapak mau tanya. Menegur secara baik-baik, dan perlu kamu laku nanti kan dengan baik-baik. Itu salah satu tugas pengurus OSIS. Kemudian jika ada kawan atau teman yang berkelahi, apa yang dilakukan oleh pengurus OSIS jika ketahuan? Memisahkan, jangan memperkeruh suasana. Jadi OSIS itu adalah kaki tangan sekolah. Organisasi yang paling diakui di sekolah itu apa? OSIS. Ada yang tahu kepanjangan OSIS itu apa? Organisasi siswa intra sekolah. Intra itu di dalam lingkungan sekolah. Di bawahnya itu ada pramuka, ada paskib, terpada, ada seni dan lain sebagainya. Ini salah satu tata tertib. Ada yang bisa menyebutkan tata tertib yang lain? Peraturan sekolah kita ada yang bisa menyebutkan? Ini banyak ini. Apa? Salah satunya apa? Tidak boleh membawa
handphone. Kemarin ada kehilangan handphone pas jam istirahat. Nah, yang ganti siapa? Tidak ada, orang tuanya datang ke sekolah, pihak sekolah ngasih tahu ini ada peraturannya, tidak boleh membawa handphone. Jadi kalau anak OSIS tidak membawa handphone, otomatis kawan-kawan yang lain harapannya juga akan mengikuti. Jadi tidak membawa handphone. Kemudian pakaian yang rapi, datang tidak terlambat. Kemudian hari Senin itu datang cepat dikit kalau hari Senin kalau pengurus OSIS, ya, biar bisa membantu. Di dalam OSIS itu kan ada ini apa namanya seksi-seksinya ya. Nah, jangan pula hari Senin seksinya bela negara yang harus upacara, itu saling sinergi, saling membantu. Hari Jumat juga seperti itu, pas giliran olahraga yang mengcovernya seksi olahraga, memang dia mengkoordinir, tetapi tetap dibantu oleh pengurus yang lain. Begitu juga dengan masalah keagamaan, bukan masalah Islami saja yang agama, tapi yang lain juga membantu. Jadi nampak OSIS ini adalah kompak, jangan sampai terpecah belah ya. Paham itu? Ketua OSISnya siapa? Ini sama kan? Nah, ya, ajak kawan-kawannya. Kemudian kawan-kawan juga membantu pekerjaan daripada ketua OSIS ya. Kalau kemarin kan bersaing Akbar dengan Karunisa, sekarang tidak ada lagi. Kamu ada satu wadah di OSIS. Siapapun ketuanya, siapapun anggotanya, kamu sama-sama jadi pengurus. Karena program sekolah banyak ke depan. Ada, tidak salah itu tanggal 2 itu ada pensi ya, ada pensi, kemudian ada lagi bazar nanti. Nah itu OSIS itu berperan nanti di sana. Jangan pula ketua OSISnya terus satu orang, pusing kepalanya ya. Jadi kamu membantu, jangan sekedar nama saja. Bapak yakin kelas 7 nanti belajar ya, karena kamu lah bakat-bakat. Kemudian kamu juga nanti yang bakalan menggantikan kelas 8. Kemudian larangan siswa di sekolah itu apa saja? Ada yang tahu? Larangan-larangan yang apa? Tidak boleh merokok. Dulu kelas 8 ini belakang itu sering itu merokok itu ya. Sekarang udah tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada CCTV, itu terpantau semua. Kemudian tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, tidak boleh ya. Kita hidupnya itu sederhana saja. Yang jelas kamu sekarang zamannya menuntut ilmu aja. Kalau mau pakai perhiasan nanti tamat SMA atau dapat kerja, kemudian atau passion boleh, nanti ada lomba passion itu ya. Kemudian apa lagi? Rambut. Nah ini rambutnya tidak boleh gondrong ini rambutnya. Nah itu udah rapi. Nah OSISnya udah rapi semua, alhamdulillah ini ya. Nah rapi semua. Jadi dipertahankan. Kasih contoh. Baju tidak boleh di luar, bajunya di dalam dirapikan, tempat pinggang dipakai dan lain sebagainya. Kemudian dilarang membawa senjata tajam. Nah ini yang berikutnya, dilarang membawa senjata tajam. Senjata tajam itu apa saja? Pisau, cutter, parang, kecuali kita lagi kebersihan mungkin ada pengecualian ya. Cutter juga mungkin boleh kalau lagi pelajaran kesenian, cuma tidak boleh dipergunakan atau disalahgunakan, berbahaya ya. Kemudian apa lagi? Gambar yang bersifat pornografi. Nah, gambar-gambar itu tidak boleh ya, karena kita di sekolah itu adalah menuntut ilmu. Kemudian dilarang membawa kendaraan pribadi. Nah ini tata tertib sekolah udah jelas. Ya nanti Bapak harapkan pengurus OSIS nanti bisa sosialisasi kepada kawan-kawannya bahwa umur kita di tingkat SMP itu belum boleh membawa kendaraan. Orang yang mempunyai SIM itu umur berapa? 17 atau 18 tahun ya. Nah, cuma Bapak ada lihat itu kamu galak nitip motor di tingkat pajak itu ya. Nah, itu orang-orang limo dan SMP 2 tuh Bapak sering ngantar anak tuh lihat situ. Ya, jangan. Kalaupun masih membawa itu resikonya kamu sendiri nanti yang tanggung. Kalau pihak sekolah itu sudah memberikan peraturannya ya. Paham itu ya? Nanti tolong kamu kasih tahu kepada kawan-kawan yang
Baik, terutama anak OSIS. Dan kalau kamu ngasih contoh yang buruk, ya bawa motor boleh, bawa handphone boleh, anak OSIS coba katanya. Nah kan salah. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kemudian apa lagi? Dilarang atau pemalakan atau bullying namanya itu. Nah bullying ini di seluruh sekolah itu sangat marak. Bullying, apa bullying itu? Pembulian atau apa? Perundungan dalam bahasa Indonesia itu ya, sudah boleh ya. Di sekolah kita udah banyak laporan itu, masuk ke meja kepala sekolah, wakil kepala sekolah minta pindah kelas, kemudian ngelapor katanya kan. Nah kalau anak OSIS kalau bisa jangan sampai seperti itu, kasih tahu kawan-kawan yang lain. Kemudian yang berikutnya dilarang melakukan tindak kriminal di sekolah maupun di luar ya, dilarang berkelahi baik di dalam maupun di luar. Jadi harapan Bapak anak OSIS ini menjadi contoh yang baik di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, terutama pada saat jam-jam pulang sekolah atau ekstrakurikuler ya. Hati-hati ya, tolong jaga nama baik sekolah ya. Kemudian yang larangan terakhir, dilarang melakukan bullying tadi. Nah, berarti bullying perundungan. Perundungan ini sangat berbahaya karena dia efeknya itu lama nanti. Ada efek ketakutannya, traumanya juga banyak ya. Mudah-mudahan pengurus OSIS tidak ada yang kena bullying dan tidak ada yang membullying kawan-kawannya ya, harapan kita. Kemudian ada sanksi-sanksi siswa. Yang terakhir ada 2, yaitu diberi peringatan sesuai dengan kesalahannya, kemudian dipanggil orang tuanya, dan yang terakhir kalau 3 kali tidak juga berubah akan dikeluarkan atau drop out ya. Jadi itu adalah beberapa tata tertib sekolah. Bapak yakin kamu sudah tahu semua ya, cuman mudah-mudahan diawali oleh OSIS ini untuk melakukan yang terbaik. Bapak tanya, apakah sanggup OSIS untuk mentaati tata tertib sekolah ini? Sanggup ya, karena kamu adalah contoh pilihan dari 1000 siswa kita, cuman kamu yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Apakah tidak bersyukur? Bersyukur. OSIS itu bisa menjadi kamu nanti untuk pengalaman organisasi kamu di tingkat SMA, tingkat kuliah ya. Tidak hanya di OSIS, kalau di luar sekolah apa organisasinya? Risma, Karang Taruna itu boleh diikuti, tapi tetap dalam batasan waktu-waktu tertentu dan pengawasan daripada orang tua. Nah, Bapak rasa itu saja tata tertib yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, ini ada ya. Jadi kemudian yang terakhir, pengurus OSIS itu kalau bisa menanamkan sikap sopan dan santun terhadap kawan dan terhadap sesama guru, terhadap gurunya, sesama siswa dan gurunya. Dengan cara bagaimana Pak? Salaman pagi itu sangat baik gitu ya. Salaman cium tangan gurunya. Kalau waktu dulu ya 5-4 tahun yang lalu itu sopan santunnya sangat tinggi masih. Kalau sekarang melihat gurunya aja kadang lewat aja, sudah sampai ya. Jadi harapan Bapak kepada pengurus OSIS itu kalau bisa jadilah contoh yang baik ya. Jangan usah malu-malu, mau kawan yang ngomong apa terserah, yang jelas kita memang ada koridornya. Ada guru apa, tidak harus guru yang kamu mengajar kamu, guru lain juga, ketemu Bapak, ketemu Pak Erwan, ketemu Ibu Eni Susanti dan lain sebagainya, salamannya misalnya sekali ketemu, tapi jangan terus nanti kan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah itu akan mencerminkan satu sikap, sikap sopan santun yang baik. Nanti tercermin sebuah karakter yang baik ya. Jadi Bapak harapkan OSIS tahun ini lebih baik daripada OSIS yang sebelumnya. Nanti kalau nggak tahu belajar sama seniornya, nggak apa-apa, sharing namanya. Paham itu? Apa? Nah Bapak rasa itu saja tata tertib yang bisa Bapak sampaikan karena kita masih ada acara yang lain. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kompak ini. Selamat pagi.